Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dosen yang kami hormati, kemudian rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Syah Kuala. Alhamdulillah bersama kita ada Ibu Erlina Daulay. Beliau adalah pengawas Kecamatan Rambah, juga seorang asesor. Mohon izin waktunya sebentar ya Ibu ya, mewawancarai Boleh, silakan. pagi ini beberapa hal tentang identifikasi masalah. Wawancara Ya, ini dilakukan untuk memenuhi ya kewajiban tugas kuliah. Jadi Bu, ada beberapa identifikasi masalah yang sudah kami simpulkan, yaitu ada tentang mengidentifikasi masalah terkait model-model pembelajaran inovatif. Dan di sini kami ya, menemukan masalah yaitu tentang metode cooperative learning pada pembelajaran matematika di kelas 4 itu belum berhasil. Nah, di sini kami ingin menggali menurut pengalaman Ibu mungkin ya sebagai pengawas yang mungkin sudah cukup lama. Nah, ini kira-kira gejalanya apa, penyebabnya apa, dan solusinya mungkin yang bisa Ibu share kepada kami. oh begitu. Kalau menurut saya, untuk metode cooperative learning ini tidak berhasil dilaksanakan ataupun diterapkan di kelas, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, metode ini mungkin kurang tepat untuk mata pelajaran ataupun bidang studi yang kita ajarkan. Yang kedua, kondisi ataupun tempat kita mengajar. Karena tempat kita mengajar ini kan tidak sama. Ada anak didiknya, pengetahuannya mungkin tentang IT dan lainnya itu agak lumayan seperti anak-anak kota. Sementara mungkin anak-anak didik kita anak desa. Jadi untuk mata pelajaran itu kita tidak harus menerapkan metode cooperative learning. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan mengajar kita. Jadi kita sesuaikan metode yang tepat untuk anak didik tersebut. Oke, Bu. Ya, Tapi apakah menurut Ibu seperti mungkin ya bisa jadi karena juga guru itu kurang memotivasi mungkin atau medianya pembelajarannya tidak menarik ketika pembelajaran itu juga bisa mungkin Bu ya penyebabnya bisa itu juga. bisa juga. Atau walaupun dia seorang guru, metode itu dia kurang pas. Jadi cara mengajarkannya itu nggak tepat kan? Atau juga gurunya kurang menguasai materi. Bisa Jadi jadi banyak Bu ya. faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan itu tidak berhasil. Atau mungkin bisa juga karena guru itu tidak punya tempat diskusi di sekolahnya untuk mungkin berbagi Bisa saja. pengalaman tentang itu gitu Bu ya. Bisa saja. Makanya kalau di sekolah itu seperti di sekolah dasar perlu adanya KKG kan. KKG Kalau tadi Bu ya. KKG itu diterapkan kan bisa saja itu kan tempat curhat guru, tempat tukar pikiran begitu. Sehingga nanti apa-apa perkembangan pendidikan itu dapat berbagi di sana. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya kami menemukan masalah Ibu tentang Ya, siswa kesulitan mengerjakan soal HOTS. Nah, ini mungkin ya. berkaitan juga dengan literasi Bu ya. Uh-uh. Ini kira-kira penyebabnya apa seperti tadi Bu dan juga mungkin solusinya menurut pengalaman Ibu seperti apa gitu. Kalau mengenai kesulitan untuk menjawab soal-soal HOTS ini, kalau menurut saya ini penyebabnya karena siswa kita itu belum sempurna betul pemahamannya dengan pelajaran itu.
belum terkuasai betul dia pelajaran itu. Berarti asalnya dari kita guru, belum sempurna penjelasannya kepada siswa, sehingga siswa itu menjawabnya itu tidak bisa, atau mungkin dia bisa saja ragu-ragu, seperti apa dia. Jadi belum terkuasainya pelajaran yang diberikan guru. Jadi guru itu perlu dulu menjelaskan sejelas-jelasnya kepada siswa agar soal-soal HOTS itu bisa dijawab oleh siswa. Jadi perlu pengulangan. Kalau menurut yang masalah yang juga kami temukan, Bu, penyebabnya Mm-mm. juga bisa jadi mungkin karena guru itu terbiasa memberikan latihan atau soal yang tingkat rendah ya, Bu, ya. Bisa jadi ya, Bu, Iya, ya. Mungkin di ya. Jadi latihan-latihan biasa cuma menyebutkan, di ujian dikeluarkan soal yang tinggi gitu. ya, sehingga anak itu tidak berpikir kan. Iya, iya, iya. Bisa jadi juga seperti itu, Bu, ya. Bisa jadi seperti itu. Heeh. Jadi anak itu di dalam mengerjakan soal sebelumnya tidak tertantang. Tahu-taunya datang soal HOTS, nah, baru dia kalang kabut. Karena soal itu sudah sulit dia kan. Iya. Biasanya ya tidak atau benar salah. Ini disuruh menjawab dengan kalimat kan. Iya, iya. Karena kebiasaan soal-soal mudah bisa juga. Iya, iya. Oke, Bu. Kemudian Ya, selanjutnya itu masalah yang kami temukan adalah guru belum memanfaatkan teknologi informasi ya, seperti mungkin Infocus atau mungkin media pembelajaran yang berhubungan dengan IT lah, Bu, gitu. Nah, itu seperti apa? Mungkin pandangan Ibu atau solusi. solusinya seperti apa? Penyebabnya juga mungkin. Penyebabnya yang yang tua gitu kan. Memang IT-nya ini agak lemah. Kalau guru-guru yang muda, saya rasa kalau untuk IT-nya itu sudah bagus. Tapi walaupun demikian, yang tua dengan yang muda, kalau kita belajar kan pasti bisa. Iya. Jadi usaha kita dari pihak sekolah ini harus melaksanakan sosialisasi penggunaan IT ini kepada guru-guru. Atau perlu kita panggil narasumber ke sekolah, kita panggil narasumber untuk mengajar guru-guru kita itu cara memakai Infocus kah, atau cara pakai laptop dan lain sebagainya. Jadi kita harus berikan ilmu kepada guru-guru kita itu agar tercapai pembelajaran yang sempurna yang kita rencanakan di sekolah. Panggil narasumbernya, atau kalau ada narasumbernya orang dalam yang bisa membimbing kawan-kawan, orang dalam saja, nggak perlu keluar. Dibuat KKG hari Sabtu atau di hari-hari senggang. Nah, saling berbagi di situ ilmu. Masalah juga kami temukan, Bu, bisa jadi mungkin juga penyebabnya adalah jumlah sarana yang terbatas. Contohnya jumlah kelas Iya kita juga. 12 gitu ya. Infokus cuma 1. Otomatis berebut gitu ya. Berebut jadinya guru-guru tersebut gitu. Dan juga mungkin Ya, dorongan dari lingkungan kerja mungkin, Bu, ya. Bisa jadi mungkin iya, ada mungkin sekolah yang kuat memastikan guru-gurunya bisa, tapi ada mungkin sekolah yang ya udahlah ya bisa-bisa, ya enggak gitu ya. Bisa jadi juga seperti itu, Bu, bisa ya. jadi. Mhm, Kalau misalnya karena alat, mhm, itu kan bisa kita mengusahakan alat itu. Kalau dia yayasan, kita mhm, mengadu ke yayasan kan. mhm, Kalau dia negeri, bisa ke pemerintah, atau bisa ke komite, kita mhm, berusaha untuk mendapatkan alat tersebut. mhm. Tapi kalau misalnya dorongan dari pihak sekolah, itu udah tugas kepala sekolah Iya, dengan iya. pengawas. Mhm, mhm, Untuk menyarankan guru-gurunya lebih aktif memakai IT-nya, biar anak lebih paham dengan pelajaran. mhm, mhm, Jadi kalau misalnya ilmu yang dimiliki oleh guru itu kurang, ya tugas kita dari pihak sekolah juga mhm, untuk mhm. berbagi atau mensosialisasikannya kepada guru agar guru itu memakai alat tersebut.
Banyak faktor sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Ibu. Terima kasih Iya. atas waktunya. Ya, Iya, wawancara kita sama-sama. mungkin 3 poin itu saja. Jadi eh, kita Zoom ya, karena Ibu lagi di Batam ya, Bu ya. Iya, iya, lagi Nah, apa TOT literasi. iya. Heeh. Semoga semua agenda Ibu berjalan lancar dan sukses. Amin. Dan juga membawa bekal ilmu yang banyak untuk kebermanfaatan lainnya. Insya Allah. Demikian Ibu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen ya dan para rekan-rekan semua. Alhamdulillah malam ini saya bersama Ibu Nisdawati. Beliau adalah seorang pengawas Kecamatan Rambas sekarang ya Bu ya. Iya. Kemudian juga pernah menjadi kepala sekolah berprestasi, sudah menjadi guru selama 34 tahun dan 13 tahun menjadi kepala sekolah. Nah, kali ini kita akan share and caring mungkin ya, ingin mendalami tentang identifikasi masalah dalam rangka tugas kuliah PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Jadi waktunya sebentar ya Bu ya. Baik. Jadi kami sudah membuat tugas dan ini kami ingin dalami mungkin ke orang lebih ahlinya. Insya Allah Ibu adalah orang yang ahli ya di bidang ini gitu ya. Jadi ada beberapa problem yang kita temukan di lapangan tentang proses belajar mengajar ya. Di antaranya pedagogik ya Bu ya. Iya. Salah satu yang kami temukan adalah pembelajaran di kelas tidak sesuai dengan perencanaan. Kemudian guru tidak menguasai kelas. Iya. Menurut pengalaman Ibu, gejala-gejala seperti ini bagaimana gitu di kelas? Maksudnya itu bagaimana kondisi kelas ketika masalah ini terjadi gitu. Baik ya. Tadi ada dua masalah. Pertama pengelolaan kelas. Ya. Kemudian pedagogiknya yaitu kesesuaian antara RTP dengan pelaksanaan di Iya. kelas ya. Sekarang kita lihat dulu dari pengelolaan kelas. Ya. Pengelolaan kelas itu yang pertama harus dikuasai dulu. Apa sebabnya? Apabila kelas itu sudah dikuasai, kemudian tentu proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik ya. Untuk menguasai pengelolaan kelas, tentu seorang guru harus memahami karakter dan perkembangan anak. Jadi guru itu harus mempelajari psikologi pendidikan ya. Tetapi bukti nyata yang kita alami di sekolah banyak sekali ya kelas-kelas itu yang tidak terkuasai. Jadi menurut yang saya amati itu pertama karena guru tidak menguasai kelasnya, tidak mengidentifikasi sikap ya, kebutuhan belajar siswanya. Kemudian guru itu tidak menyiapkan materi pembelajaran yang menarik. Ini tadi berpangkal dari kurang mampunya ya, bukan tidak mampu ya, kurang mampunya guru mengidentifikasi minat, bakat, kebutuhan belajar siswa. Di situ saya rasa titik awal ya mengapa guru itu tidak kurang mampu ya menguasai kelas. Kemudian yang kedua tadi yaitu tentang ketidaksesuaian RPP dengan pembelajaran dilaksanakan. Tidak asing lagi ya, dunia pendidikan bahwa RPP itu bukan rancangan sendiri kebanyakan ya, hanya copy paste dari internet atau dari Merdeka Belajar, platform PMM ya, tanpa menyerap. Memang pemerintah sudah memberikan solusi terbaik untuk memudahkan tugas guru sebenarnya.
masuk mereka, tetapi tidak diserap 100% ya. Guru itu harus memodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak, kemudian situasi sosial budaya di mana sekolah itu berada tidak diserap. Tentu kalau kita mengambil copy paste itu 100% tentu tidak sesuai ya dengan apa yang dilakukan, dengan dilaksanakan. Kemudian materinya kan sudah diberikan gambaran umum di capaian pembelajaran yang diberikan pemerintah. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Nah, itu salah satu sebab. Kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran, guru itu jarang sekali kan mengidentifikasi, kita jumpai ya, mengidentifikasi apa TP-nya hari itu ya, yang akan dilakukannya kan jarang sekali. Dia langsung saja mengajar ya, tanpa melihat tujuan pelajarannya hari itu. Nah, itu yang mungkin kedua. Kemudian ketiga, guru kan pada umumnya dia tidak lihat betul kan. Pada umumnya ya, memang sebagian itu cuma apanya aja ya, aktor-aktor tertentu lihat buku, tidak melihat tujuan pelajaran. Nah, jadi itulah mungkin ada 3 mungkin penyebabnya. Yang kami temui ya Bu ya, ada sebagian siswa mengobrol atau tidak fokus pada pembelajaran. Kemudian media pembelajaran yang digunakan menyita waktu. Kemudian guru sibuk menegur siswa supaya tertib, akhirnya pembelajaran tidak sampai akhir karena sibuk mengelola kelas. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi lagi? Ya, supaya ya apa yang diutarakan oleh Ibu Satu tadi ya tidak terjadi. Guru sebelum melakukan atau melaksanakan pembelajaran, dia terlebih dahulu harus melakukan tes diagnosis namanya ya, tes kemampuan belajar siswa atau minatnya. Karena kita tahu bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu guru kan boleh memilih apa daftarannya itu berdasarkan konten ya, proses atau produk. Mengapa dilakukan seperti itu? Itu mengurangi ya kemungkinan anak bermain di saat belajar ya. Karena apabila materi ajar yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan kebutuhan minat belajar ya, tentu mereka tidak akan bermain kan, dia akan tertarik. Nah, itu sebabnya. Tapi kalau yang diajarkan guru itu tidak sesuai, tentu itu tidak menarik, menyebabkan dia bermain, sehingga waktu yang dilakukan guru itu habis untuk menegur, untuk mengkondisikan kelasnya. Nah, seperti itu. Oke, berarti harus sesuai dengan minat dan bakat siswa yang di dalam kelas tersebut ya Bu ya. Iya. Sangat penting. Kemudian Bu, kita berlanjut ke problem berikutnya yang mungkin sekarang digalakkan sekali, yaitu tentang literasi. Nah, literasi ini kan sangat digaungkan ya, tapi pelaksanaannya mungkin masih terseok-seok juga. Menurut Ibu, bagaimana ciri-ciri ya siswa yang kesulitan menggali informasi pada teks panjang? Ini kan kasusnya sering ya terjadi, mungkin di kelas-kelas tinggi dia bisa membaca, tapi mungkin tidak memahami. Ciri-ciri spesifik yang mungkin Ibu pernah temukan ketika dulu mengajar atau mungkin menjadi kepala sekolah, ketika supervisi segala macam gitu. Anak itu sulit mengambil ide ya, ketika disajikan sebuah teks ya, anak itu sulit sekali mengambil apa yang menjadi pokok dari teks tersebut. Nah, itu kan apa sebabnya? Karena dari proses pembelajaran dan kemampuan bacaan itu kan sangat rendah, sehingga bagaimana dia mau mengambil ide dari sebuah teks yang panjang, sedangkan dia sendiri untuk menggabungkan kata per kalimat itu sangat sulit. Nah, jadi penyebab utamanya itu adalah kesulitan siswa itu terletak dari kemampuan membacanya.
kemampuan literasinya itu yang sangat rendah. Itu didukung juga oleh kemampuan literasi ini sangat rendah adalah faktor pendukung sebenarnya. Faktor pendukung itu baik di rumah, masyarakat, ya, sekolah juga. Sekolah kan ada beberapa sekolah ya punya sarana prasarana pendukung perpustakaan, ya. Umumnya buku referensi kita sangat rendah. Itu beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan anak itu. Ya, termasuk mungkin Bu ya, nampak siswa itu malas membaca ya, kemudian juga tidak bisa memberikan pertanyaan atau membuat pertanyaan, jadi tertumpu kepada guru. Itu juga berarti karena kemampuan literasinya yang tadi yang rendah itu ya Bu. Iya, iya. Karena kemampuan literasi rendah, tentu dia sulit menyusun kata-kata. Kemudian bisa juga disebabkan oleh faktor guru juga, ya, yang percakapannya selalu satu arah, sehingga mereka untuk mengungkapkan kata-katanya kan sangat terbatas. Nah, itu bisa juga mungkin pengaruhnya. Oke. Berarti gurunya juga harus di-upgrade Iya, supaya literasinya semakin mencapai. meningkat, ya. Iya. Kemudian guru juga bisa menggunakan teknik berbeda, ya, bermain kata sambil melakukan jenis permainan, ya, seperti kita melakukan Pancasila kan banyak permainan. Dia bisa bermain kata di sana, atau ketika dia merangkai kalimat tidak harus teks yang panjang, paragraf dari permainannya. Setelah dia bermain, dia kan bisa membuat beberapa kalimat atau membuat satu paragraf supaya dia lebih lancar itu untuk menyusun kata menjadi kalimat, membuat pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih tentang literasi ya Bu ya. Iya. Kita beranjak tentang numerasi. Nah, ini juga literasi numerasi yang lagi top ya sekarang dibahas. Di sini kami mengambil masalah identifikasinya. Siswa kelas 5 belum menguasai perkalian dan pembagian pecahan. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu kami ingin tahu bagaimana rincian masalah ini yang pernah Ibu dapatkan mungkin di lapangan, di kelas kah, atau mungkin permasalahan di sekolah yang dulu. Iya, ini juga menjadi masalah, ya. Iya. Masalah untuk saat ini rendahnya tingkat numerasi siswa itu mungkin lebih banyak saya perhatikan pada buku, ya, pada buku yang digunakan dulu. Karena dulu kan selalu kebanyakan berpedoman pada buku. Bukunya kan selalu sudah abstrak, ya. Untuk anak-anak kelas rendah, untuk pengenalan perkalian itu di tahap umur mereka itu kan konkret, ya. Tentu medianya itu seharusnya lebih nyata, lebih nyata. Kemudian ketika dia melakukan perkalian, jangan langsung ke angka. Misalnya dia menggunakan benda-benda konkret dulu, yang mana perkalian sambil bermain. Misalnya dia letakkan batu-batu 3, kemudian dibuat 1, kemudian 3 lagi, kemudian dikalikan jadi berapa. Jadi dimulai dari konkret dulu supaya anak lebih kenal. Kemudian bagaimana yang nama kali itu apakah tambah berulang, yang mana itu tambah berulang, tidak langsung ke abstrak. Jadi nampaknya sekarang di pada buku itu langsung ke abstrak, ya. Tidak dimulai dari konkret, tidak sesuai dengan umur anak, sehingga menyebabkan anak sudah kelas tinggi masih belum mahir, ya, untuk menguasai perkalian maupun pembagian. Itu juga mungkin bisa menjadi penyebab. Berarti dari model, ya, model atau teknik pembelajaran yang digunakan Seolah-olah menjadi ini ya Bu ya, menjadi PR dia, karena dia mungkin belum tuntas di perkalian di sebelumnya, menjadi PR di kelas 5. Tidak tuntas di kelas 5, jadi PR di kelas 6. Jadi begitu MTK tersebut. Iya. Dan banyak juga siswa yang mengaku tidak suka matematika. Mungkin juga karena guru-guru belum menemukan metode atau mungkin media yang tepat gitu ya Bu. Iya, bisa salah satu faktor, Iya. tapi bukan faktor utama, ya. Iya. Salah satu faktor penyebab
lemahnya ya Hmm. siswa di numerasi itu salah satu penyebab juga. Kemudian anak kan jarang dihadapkan ya dengan kondisi nyata. Misalnya yang mana yang perkalian itu dibagi itu gimana. Misalnya ketika dia bisa dihadapkan secara nyata seperti diadakan sekolah edukasi kan, saya lihat di mensosnya itu kan ada market day ya, market day itu kan bisa itu ketika dia belinya 100 kembalinya berapa kan bisa itu salah satu mungkin langkah yang bisa untuk meningkatkan numerasi siswa. Oke. Baik Bu, kita melangkah lagi tentang pembelajaran berdiferensial ya Bu ya. Di sini kami mengambil masalah guru itu cenderung menyajikan pembelajaran dengan satu metode. Iya. Sedangkan kebutuhan siswa itu ada yang audio, visual, ada yang kinestetik, dan itu terkadang tidak terpenuhi. Akibatnya tadi mungkin yang di pedagogi tadi ya, akhirnya kelas itu tidak terkuasai gitu. Menurut Ibu gitu ya, gejala-gejala apa yang ditimbulkan di kelas jika ini dilakukan oleh guru gitu? Maksudnya gejala yang ditimbulkan apabila guru tidak memperhatikan gaya belajar siswa tadi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu kan bukan salah satu yang utama ya untuk memecahkan persoalan pembelajaran siswa, tetapi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kan. Kalau dibiarkan saja tanpa ada memperhatikan tipe atau gaya belajar siswa, tentu akan mengurangi ya, menurunkan motivasi belajar yang beresiko nanti kualitas belajarnya akan menurun. Kalau guru itu mampu ya, bolehlah dia memulai ya, boleh memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan guru tersebut. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Iya, di sini catatannya kenapa itu terjadi ya, karena yang benar yang disampaikan Ibu tadi bahwa guru belum semuanya punya keterampilan itu. Nah, itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian mungkin media pembelajaran di sekolah juga terbatas. Kemudian juga waktu, dan jadi kalau kita mau buat belajar lebih menarik tentu gurunya harus berkorban, meluangkan waktu untuk menyiapkan pembelajaran. Nah, itu juga mungkin salah satu faktor juga ya Bu. Iya, itu penyebab itu. Karena untuk menciptakan sesuatu yang lebih nyaman dan menarik, guru juga harus berada di luar zona nyamannya. Dia harus harus meluangkan waktunya lebih banyak untuk memfokuskan pada kegiatan itu. Jadi akhirnya pembelajaran itu hanya sekedar menyampaikan materi aja sampai selesai, dah habis bel, minggu depan ulangan, selesai gitu ya. Iya. Tanpa itu yang pengamatannya, beberapa pengamatan seperti itu. Kemudian Bu, mungkin yang terakhir ya Bu ya, tentang membangun hubungan relasi. Nah, ini ada kasus orang tua tidak melengkapi perlengkapan belajar siswa. Nah, seperti buku, pensil, pena, penghapus. Nah, ini tanggapan Ibu lah mungkin ya. Bagaimana menyikapinya gitu. Untuk membangun relasi bersama orang tua ini termasuk PR besar bagi sekolah-sekolah. Menurut pengalaman yang saya alami ya, untuk sekolah yang lebih orang tuanya berpendidikan SMA ke atas lah ya, itu lebih mudah sekolah mengadakan relasi dengan orang tua. Tapi untuk orang tua yang berpendidikannya SMP ke bawah ya, bahkan yang tidak tamat SD, itu sangat sulit sekali sekolah membangun relasinya. Karena ketika sekolah menyampaikan masalahnya atau solusi atas peralatan sekolah anaknya, mereka punya kan semuanya sudah disediakan dana bos. Mereka tidak bertanggung jawab lagi. Padahal uang bos itu hanya untuk operasional sekolah kan, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi perlu juga semakin
wawasan orangnya semakin meningkat, berarti semakin mudahlah sekolah membangun relasi. Itu menurut pengalaman saya ya. Jadi sekarang ini bagaimana kita membangun peran gurunya harus bagaimana gitu. bagaimana kita membangun relasi tersebut ke orang tua, menjelaskannya bahwa kebutuhan anak atau individu anak itu adalah tanggung jawab orang tua, sedangkan operasional sekolah itu tanggung jawab sekolah, seperti itu. Tapi harus bertahap ya, karena memang orang tua yang berpendidikannya SMP, SD, bahkan tidak sekolah itu memang agak lambat, agak sulit sekali. Seperti itu. Itu memang menjadi pengamatan ya Bu ya. Jadi siswanya cuek, orang tuanya cuek, tapi terkadang juga guru juga ada yang cuek. Iya, itu juga. Orang tua yang pendidikannya tadi tidak tamat SMP itu memang, mengapa mereka cuek? Karena mereka sibuk untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ekonomi. Ketika dia kembali ke rumah dia sudah capek, jadi tidak sanggup lagi dia mengapakan membantu membelajar anaknya di rumah. Itu bisa jadi penyebab. Jadi guru pun melihat hal itu mungkin mau gimana lagi gitu ya. Iya. Dia pasrah juga dengan keadaan gitu ya Bu ya. Tapi mungkin sebagai guru ya berusaha semaksimal mungkin. Guru yang profesional, pertama dia harus mengenali siswanya dulu ya. Untuk dia di tahun awal pertama dia harus mengenali dulu ya. Apa sebab supaya dia mudah melakukan pendampingan ya. Kemudian anak siapa, tinggal di mana, karena kondisi sosial anak itu berpengaruh terhadap perilaku dan pola belajar. Jadi itu sangat penting bagi seorang guru supaya dia lebih mudah ya membantu dan mengembangkan pola belajar. Semoga banyak ya yang bisa menjadi guru-guru yang profesional tadi ya Bu ya, mengenali siswanya tidak hanya mungkin di kelas tapi juga mungkin membantu persoalan-persoalannya yang juga terjadi di luar kelas, karena itu sangat berpengaruh ya di pembelajaran siswa di kelas. Iya, sangat berpengaruh. Jadi seorang guru harus tahu itu latar belakang anaknya biar mudah membantu dan melihat perkembangan anaknya dalam pembelajaran. Oke Bu, terima kasih sudah bersedia ya meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Dari banyak hal yang kita diskusikan tadi, semoga ada kebermanfaatannya untuk banyak orang mungkin ya. Mungkin ada yang nanti menonton video ini segala macam gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.